Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video pembelajaran YouTube channel TI SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, dan selalu terhindar dari penyakit virus COVID-19. Ya, pada video kali ini TI SMK 5 kedatangan tamu. Ya, tamunya dari Universitas Negeri Jakarta yang ada di sebelah saya, namanya Pak Bramantyo Regowo, ya Pak ya? Iya, Pak. Ya, Pak Bramantyo ini dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nanti Pak Bram ini bersama saya berdua yang akan menjelaskan materi-materi berikutnya di pelajaran PSR. Ya, kalau wajahnya nggak asing mungkin ada yang pernah lihat karena memang beliau ini adalah alumni SMK Negeri 5 Kota Bekasi juga. Ya, dan sempat mengajar di Eskul Robotik SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, baik, untuk materi selanjutnya lebih banyak nanti akan dijelaskan oleh Pak Bramantyo. Silakan Pak Bram, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 TI 1, 2, dan 3? Ya, baik lagi kami dari pengendali sistem robotik kelas 12 TI 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan sensor, yakni sensor ultrasonik. Sebelum kita masuk materi, yuk subscribe dulu YouTube kami, TI 5 Official, dan like link video ini, like and comment, dan klik tanda lonceng untuk mengupdate berita-berita terbaru dari TI 5 Official. Oke. Kita mulai dari sensor ultrasonik dulu ya. Jadi sensor ultrasonik ini adalah sensor yang berfungsi untuk merubah besaran fisik, yakni bunyi, menjadi besaran listrik. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang tentang bagian-bagian yang ada di bagian robotik, yakni ada sensor, ada controller, ada aktuator, ada user interface, dan manipulator. Dan satu lagi ada power conversion unit. Lalu sensor ultrasonik ini dia menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini memiliki ciri-ciri dia longitudinal dan memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Nah, gelombang ultrasonik ini dimanfaatkan biasanya oleh binatang-binatang, tidak buat manusia. Karena manusia range-nya memiliki pendengaran 20 sampai 20 kHz. Lalu binatang ini biasanya dia menggunakan ultrasonik untuk mengadaptasi atau berinteraksi dengan alamnya, seperti kelelawar untuk mencari makanan di setiap malam, dan paus untuk berenang di kedalaman air laut. Jadi sensor ultrasonik itu adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik ataupun sebaliknya, gitu ya. Nah, cara kerjanya pun cukup mudah. Cara kerjanya ini adalah yang pertama itu sensor ultrasonik akan menembakkan dari transmitter gelombang ultrasonik, ya, gelombang ultrasonik ke tujuan tertentu atau objek yang ada di depannya. Nah, dia merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Nah, dia itu nanti gelombang ultrasonik akan terpantul oleh objek tersebut ke arah receiver yang ada di sensor ultrasonik tersebut. Gitu. Lalu yang gelombang diterima oleh sensor ultrasonik itu melalui receiver akan diproses tuh menjadi jarak yang akan ditentukan oleh sensor ultrasonik tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan bagi dua karena waktu yang ditempuh itu bolak-balik antara sensor dan benda tersebut, benda yang menghalangi sensor tersebut. Lalu S ini adalah jarak yang harus ditempuh. Lalu T adalah waktu yang harus ditempuh dalam sensor tersebut. S sama dengan 340 kali T dibagi 2. Kenapa dibagi? Sekarang kita masuk ke spesies sensor.
Nah, sensor yang kita pakai adalah tipe sensor ultrasonic HCSR04, di mana sensor ultrasonic ini dia memiliki 4 pin, yakni ada pin VCC, pin ground, pin trigger, dan pin echo, di mana 4 pin ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, pin VCC ini berfungsi untuk memberikan tegangan positif. Nah, jika pin ground memberikan tegangan yang negatif atau kita bisa menggunakan tegangan 0. Lalu pin trigger itu sama dengan transmitternya, dia memancarkan sensor ultrasonik tersebut. Lalu yang keempat ada pin echo, dia sebagai pin receiver untuk menerima sensor ultrasonik itu yang telah dipantulkan oleh benda atau objek yang di depannya. Jadi ada 4 pin ya di sensor HCSR04. Selanjutnya, aplikasi apa aja sih yang bisa diterapkan melalui sensor ultrasonik tersebut? Aplikasinya ada banyak. Ada 4 aplikasi, yakni di dalam bidang kesehatan, sensor ultrasonik itu bisa dapat digunakan menjadi alat ultrasonografi atau USG. Biasanya USG ini dia mengecek objek-objek yang ada di dalam tubuh kita, seperti kita mengecek bayi yang ada dalam kandungan seorang perut ibu, atau memeriksa organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Lalu di bidang pertahanan juga ada. Bidang pertahanan ini dia memakai sensor ultrasonik untuk radar atau navigasi. Biasanya radar atau navigasi ini untuk mengecek wilayah mereka atau wilayah mereka ada keadaan darurat atau tidak, ada musuh atau tidak. Kalau di kapal selam itu digunakan untuk mengecek sesuatu yang ada di dalam lautan tersebut. Lalu yang ketiga ada bidang industri. Bidang industri ini digunakan untuk mengecek apakah barang produksi yang dihasilkan itu menghasilkan keretakan atau kerusakan biasanya. Lalu lanjut ke bidang pertambangan. Bidang pertambangan juga memerlukan sensor ultrasonik. Dia memerlukan sensor ultrasonik untuk mengecek bahwa di dalam bumi itu ada minyak bumi atau mineral-mineral yang lain gitu. Jadi ada 4 aplikasi ya bisa diterapkan dalam sensor ultrasonik ini. Ada bidang kesehatan, pertahanan, industri, dan pertambangan. Lalu bagaimana sih cara mengakses sensor ultrasonik menggunakan Arduino? Karena kita PSR, maka kita akan menggunakan sebuah controller untuk mengakses sensor tersebut. Nah, rangkaian ini dibuat dari Tinkercad yang sudah kalian pelajari kemarin untuk merakit sebuah LED dan controller, yakni Arduino-nya. Oke, dalam menghubungkan sensor ultrasonik Arduino ini cukup mudah, yakni bisa menggunakan Arduino ya dengan menyambung pin Arduino ke pin 12 ke pin echo yang ada di sensor ultrasonik dan pin 11 tersambung ke pin trigger sensor ultrasonik. Lalu pin VCC dan ground itu tersambung dalam pin ground dan VCC sensor ultrasonik. Cukup mudah untuk diterapkan. Lalu untuk program Arduino pun cukup mudah juga. Kita menggunakan perintah define. Nah, perintah define itu kita menggunakan yang terhubung ke sensor ultrasonik tersebut. Yakni kita menggunakan define echo pin masuk ke pin 12 dan define trig pin masuk ke pin 11. Lalu kita juga buat variabel durasi dan jarak menggunakan perintah long. Karena jarak yang dihasilkan dan durasi itu panjang memang. Lalu program Arduino selanjutnya itu di void setup. Nah, di void setup ini kita bisa meninisialisasi yang pin yang kita masukkan tadi, yakni pin trigger dan pin echo. Nah, di sini kita menggunakan pin mode echo pin input atau mendeklarasikan echo pin menjadi input dan pin mode trig pin output mendeklarasikan trig pin menjadi output. Setelah itu kita harus melihat status data yang kita dapatkan dari sensor tersebut menggunakan serial begin atau serial monitor nanti, yakni dengan cara serial begin 9600.
Lalu di void loop-nya kita memancarkan, tugas kita untuk memancarkan sensor ultrasonik terlebih dahulu, yakni di transmitternya. Cukup mudah menggunakan perintah digital write. Digital write yang trig pin tadi kita ubah ke low dulu, kita ubah ke low, digital write, echo pin low, delay microsecond 2, lalu digital write, trig pin high, delay microsecondnya 10, lalu kita matikan lagi digital write, trig pin low. Jadi dia bisa memancarkan sensor ultrasonik tersebut dari sensor ultrasonik tersebut. Lalu kita tambahkan durasi yang kita dapatkan yang dari sensor ultrasonik tersebut dari pantulan, kita deklarasikan tadi. Durasi sama dengan push in atau pulsa yang kita dapatkan ke LED, ke echo pin high. Jadi durasi sama dengan push in sama, dalam kurung echo pin, high, untuk menerima suara ultrasonik tersebut dari sebuah pantulan benda yang ada di hadapan kita. Tuh. Lalu jarak juga dideklarasikan sama dengan durasi dibagi 58,2. Dari mana 58,2 itu? Jadi dalam mengonversi 1 cm itu membutuhkan waktu 58,2 mikrosecond. Lalu setelah itu masukkan serial print, jarak sama dengan titik-titik, lalu serial print jarak yang di variabel jarak, lalu masukkan serial print len sentimeter atau cm untuk melanjutkan data-data yang sudah didapatkan terbaru gitu. Serial print ini digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan pada sensor ultrasonik ke dalam serial monitor gitu. Nah, ini adalah simulasi programnya, bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya kita akan mensimulasikan sensor ultrasonik dengan LED pada Arduino. Nah, ini tinggal ditambahkan saja LED-nya ke pin 10 Arduino-nya. Di program Arduino pun cukup sama, tetap sama. Yang membedakan hanyalah kita hanya menambahkan deklarasi variabel define LED untuk di Arduino-nya, yakni define LED pin masuk ke pin 10. Di void setup-nya juga sama, hanya menambahkan pin mode LED pin sama dengan output, di mana LED-nya terkategori menjadi output. Di program Arduino di void loop-nya juga sama. Yang membedakan hanya kita menggunakan if dan else. Di sini kita mensimulasikan jika jarak kurang dari 15 cm, maksudnya jarak objeknya, lampu tersebut akan nyala. Jadi programnya bisa kita simpulkan if dalam kurung jarak kurang dari 15 kurang awal digital write LED pin high untuk mengaktifkan lampu LED, else kecuali itu digital write LED pin low. Jadi untuk di bawah jarak di bawah 15 cm dia akan mengaktifkan LED tersebut, dan selain itu ataupun lebih dia akan mematikan LED tersebut. Nah, ini ada simulasi dari Tinkercad-nya. Tenang aja, saya sudah membuat simulasi juga di kehidupan nyatanya. Bisa kita lihat. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan dalam pertemuan pengendali sistem robotik ini. Untuk tugasnya kita bisa di Edmodo nanti. Untuk lebih lanjutnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.